serta dia memenjarakan dan mengeksekusi Yohanes Pembaptis. Lalu dia juga berusaha untuk membunuh Yesus, menggambarkan Herodes Antipas ini sebagai rubah ataupun anjing hutan. Ini adalah julukan Yesus Kristus kepada Herodes Antipas yang berusaha untuk membunuhnya. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-32 di dalam serial pembahasan Kitab Markus dengan tema Kelemahan di Tahta Kekuasaan. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu, Raja Herodes, yaitu Raja Provinsi Galilea, mendengar tentang Yesus, karena namanya sudah terkenal di mana-mana. Pada waktu ini terjadi, Herodes baru saja membunuh Yohanes Pembaptis. Jadi ada orang yang berkata, Yohanes Pembaptis sudah hidup kembali dari antara orang mati, tetapi sekarang dia menyebut dirinya Yesus. Karena itulah Yesus bisa membuat banyak keajaiban. Tetapi ada orang lain yang berkata, dia adalah Nabi Elia yang dulu terangkat ke surga dalam keadaan hidup, dan sekarang dia kembali dan menyebut dirinya Yesus. Tetapi ada juga yang berkata, dia adalah seorang nabi yang baru seperti nabi-nabi pada zaman dulu. Waktu Herodes mendengar hal ini, dia berkata, dia pasti Yohanes Pembaptis. Dulu lehernya sudah dipotong oleh tentara saya atas perintahku, tetapi sekarang dia sudah hidup kembali. Jauh sebelum peristiwa itu, Herodes sudah merampas Herodiana, istri adiknya sendiri, Filipus. Yohanes Pembaptis sudah menegur dia berulang-ulang. Menurut hukum Taurat, kamu tidak boleh kawin dengan istri adikmu itu. Karena itu Herodes menyuruh tentaranya untuk menangkap Yohanes dan memasukkan dia ke dalam penjara dalam keadaan terikat dengan rantai besi. Karena alasan itu juga Herodiana menyimpan dendam terhadap Yohanes Pembaptis dan berusaha mengatur rencana untuk membunuh dia. Tetapi Herodiana tidak bisa melakukan itu karena Raja Herodes tidak memberi izin karena dia takut kepada Yohanes Pembaptis. Herodes sadar bahwa Yohanes adalah orang suci dan benar di mata Allah. Dia juga senang mendengar ajaran dari Yohanes, walaupun ajarannya selalu membuat dia merasa khawatir. Akhirnya Herodiana mendapat kesempatan yang dia inginkan itu, yaitu waktu mereka merayakan hari ulang tahun Herodes. Pada pesta makan itu, Herodes mengundang pegawai-pegawai besar, kepala tentara, termasuk juga orang-orang penting yang ada di Galilea. Dalam pesta itu, anak perempuan dari Herodiana menari di hadapan Herodes dan semua tamunya. Mereka semua sangat senang melihat dia menari. Jadi Herodes langsung berjanji kepada dia, kamu boleh minta apa saja yang kamu mau, aku akan berikan kepadamu. Herodes juga bersumpah kepada dia, aku akan berikan apa saja yang kamu minta, biarpun itu setengah dari kuasa yang aku punya atas kerajaan ini. Lalu perempuan itu keluar dan bertanya kepada ibunya, apa yang sebaiknya aku minta? Dan ibunya berkata, kamu minta kepala Yohanes Pembaptis. Langsung anak perempuan itu kembali dengan cepat kepada Raja Herodes dan berkata, aku hanya meminta sekarang juga kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di atas piring besar dan dibawa kemari. Waktu Herodes mendengar permintaan itu, dia sangat menyesal. Tetapi dia tidak bisa menolak permintaan perempuan itu,
karena dia sudah bersumpah di hadapan semua tamunya. Jadi Herodes langsung menyuruh seorang tentara pergi untuk memotong dan membawa kepala Yohanes. Tentara yang disuruh itu adalah orang yang selalu ditugaskan untuk membunuh orang yang dihukum mati. Jadi dia pergi ke penjara dan memotong leher Yohanes Pembaptis dan membawa kepalanya di atas sebuah piring besar, lalu diberikan kepada perempuan itu. Dan perempuan itu pun memberikannya kepada ibunya. Waktu pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis mendengar berita itu, mereka pergi ke penjara untuk mengambil mayatnya dan dikuburkan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Yesus selalu menarik perhatian. Berdasarkan mukjizatnya, bahkan yang dilakukan oleh para rasulnya. Akhirnya, Raja Herodes mendengar tentang dia. Dalam teks kita, Markus berbagi informasi dengan kita tentang Raja Herodes. Reaksi awal raja terhadap apa yang didengarnya. Peristiwa yang menyebabkan raja mengeksekusi Yohanes Pembaptis. Markus 6 ayat 17 sampai 29. Dengan melakukan itu, Markus menunjukkan kepada kita gambaran sedih tentang kelemahan di tahta kekuasaan. Itu adalah gambaran yang ditanggung oleh sejarah sekuler juga. Yang pertama-tama mari kita perhatikan dia sebagai raja. Posisi Herodes Antipas sebagai penguasa. Ia umumnya dikenal sebagai Herodes Antipas. Ayahnya adalah Herodes Agung, seorang Idumean, memerintah pada saat Yesus lahir. Ibunya adalah Maltace, seorang Samaria, istri keempat dari 10 istri Herodes Agung. Dia dididik di Roma bersama dengan Arkelaus dan Filipus. Kita jangan dibingungkan dengan yang namanya Herodes Agripa I, yakni keponakan yang membunuh Yakobus di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 2, dan juga Herodes Agripa II, yakni cucu keponakan sebelum Paulus muncul, Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Jadi di dalam sejarah perjanjian baru ada 4 Herodes ya, Herodes Agung, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, dan Herodes Agripa II. Ketika Herodes Agung meninggal dunia pada tahun 4 sebelum Masehi, kerajaannya terbagi menjadi 4 bagian, bisa dibaca di dalam Lukas 3 ayat 1. Arkelaus, saudara laki-lakinya, memerintah daerah Yudea, Idumea, Samaria, kemudian diperintah oleh Pontius Pilatus. Kemudian Herodes Antipas memerintah daerah Galilea, Perea, dan Filipus II, saudara tirinya, memerintah daerah Iturea, Trakonitus. Sedangkan Lisanias memerintah daerah Abilene ataupun Suriah. Kedudukan Herodes Antipas sebagai raja wilayah telah diratifikasi oleh Kaisar Agustus. Pencapaiannya sebagai penguasa, dia memerintah wilayah Galilea dan Perea selama 42 tahun, yakni dari tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 39 sesudah Masehi. Lalu dia membangun kota Seporis, Tiberias, dan mengawasi proyek lainnya. Serta dia memenjarakan dan mengeksekusi Yohanes Pembaptis. Lalu dia juga berusaha untuk membunuh Yesus. Menggambarkan Herodes Antipas ini sebagai rubah ataupun anjing hutan. Ini adalah julukan Yesus Kristus kepada Herodes Antipas yang berusaha untuk membunuhnya. Kemudian mengejek Yesus sebelum kematiannya, yang menyebabkan akhirnya dia bersahabat kembali dengan Pilatus. Sebelum peristiwa mengurus Yesus, mereka bermusuhan. Antipas memiliki potensi dan kedudukan untuk menjadi orang yang hebat, tetapi mereka yang memegang kekuasaan seringkali memiliki kekurangan pribadi. Begitulah fakta tentang Herodes Antipas. Yang kedua, Herodes Antipas sebagai manusia, dia adalah seorang yang luar biasa.
Dia awalnya mengira Yesus adalah Yohanes Pembaptis, dan dia percaya Yohanes akan dibangkitkan dari kematian. Begitulah upayanya untuk menjelaskan mukjizat yang dia dengar. Dia adalah seorang yang immoral. Pertama kali dia menikah dengan Phaselis, putri Raja Aretas IV dari Nabatea. Lalu dia menceraikan istrinya itu supaya dapat menikah dengan Herodias, atau yang di dalam terjemahan sederhana Indonesianya diterjemahkan sebagai Herodiana, yang merupakan keponakan tirinya, menikah dengan saudara tirinya Filipus. Jadi mereka telah jatuh cinta saat berada bersama di Roma. Mereka setuju untuk menceraikan pasangan mereka masing-masing dan menikah satu sama lain. Ini adalah pernikahan yang melanggar hukum, meskipun Antipas bukan orang Yahudi, karena konsep perzinahan itu sangat sederhana. Juga karena larangan menikah dengan istri saudara laki-laki, dapat dibaca di dalam Imamat 20 ayat 10 dan Imamat 20 ayat 21. Herodias atau Herodiana dan Raja Herodes Antipas ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Kesediaannya untuk bercerai dan menikah lagi itu mengungkapkan karakter dan isi hatinya. Dia dengan mudah dimanipulasi. Dia takut pada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai seorang nabi. Dia takut pada Yohanes Pembaptis, suka mendengarkan dia tetapi tidak mau bertobat. Dia terpikat oleh putri tirinya sendiri, yakni Salome, yang menari pada waktu dia ulang tahun. Waktu itu kemungkinan umurnya baru 12 ataupun 14 tahun. Lalu dia diperdaya oleh Herodias untuk mengeksekusi Yohanes Pembaptis. Dia takut kehilangan muka di depan para tamunya. Intrik Herodias nantinya akan mengarah pada pengasingannya. Dia menjadi cemburu dengan kesuksesan kakaknya, Agripa I. Upaya untuk mengubah Kaisar Caligula melawan Agripa menjadi bumerang bagi dirinya. Caligula mengasingkan Antipas ke Gaul, kemungkinan adalah di Lyon ataupun di Prancis, di mana Herodias memilih untuk bergabung dengan Antipas. Dia prihatin dengan citra diri dan kesenangan diri. Kesimpulannya, betapa menyedihkan gambaran dari kelemahan di tahta kekuasaan. Seorang manusia dalam posisi berkuasa, seorang manusia yang kekurangan pribadinya membuatnya menjadi lemah dan mudah dimanipulasi. Bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan Herodes hari ini? Kita mungkin di dalam posisi berkuasa, mungkin kita sebagai politisi, pengusaha, pekerjaan profesional, dan lain sebagainya. Bahkan di keluarga mungkin sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan lain sebagainya. Akankah kita menjadi lemah atau kuat? Seperti Herodes Antipas, dia mudah tergoda dan mudah dimanipulasi. Atau kita seperti Yohanes Pembaptis, seorang yang kuat di dalam keyakinan moralnya. Yohanes mungkin telah kehilangan akal di kepalanya secara harafiah, tetapi jiwanya dia sudah dimenangkan karena dia memiliki hidup yang kekal pastinya. Sedangkan Herodes kehilangan kepala secara kiasan dan juga sekaligus kehilangan jiwanya. Nah, ini tragis sekali bisa kita bandingkan kedua tokoh tersebut. Pada akhirnya kita lebih ingin seperti siapa? Ingat apa yang Yesus katakan tentang Yohanes. Yohanes Pembaptis lebih besar dari semua orang yang pernah dilahirkan. Tetapi dalam kerajaan baru yang Allah sudah mulai dirikan, semua orang yang menjadi anggota kerajaannya itu akan dianggap lebih besar dari Yohanes Pembaptis, bahkan orang yang berkedudukan paling rendah sekalipun. Bisa kita baca di dalam Matius 11 ayat 11. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat kontras dari dua tokoh yang tercatat di dalam Alkitab. Kiranya kita boleh memilih dengan bijak. Kita ingin meniru teladannya siapa? Apakah Herodes Antipas, seorang yang mempunyai potensi yang besar, namun dia memiliki kelemahan di tahta kekuasaan? Atau kita ingin menjadi seperti Yohanes Pembaptis, yang walaupun
secara fisik kehilangan kepala, tetapi nyawanya terpelihara tetap karena dia adalah seorang yang kuat di dalam moralitas. Kiranya Tuhan memberikan kita roh hikmat untuk dapat memilih dengan bijaksana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.